సాయి ఎవరు? Siapakah Sai? ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు. Tak ada yang bisa memahaminya. నేను సన్యాసిని కాదు. Aku bukanlah orang yang sedang melakukan selibat atau memilih menjalani hidup dengan tidak menikah. నేను యోగిని కాదు. Aku bukanlah seorang yogi atau pertapa. నేను భోగిని కాదు. Aku bukan seorang bogi atau seorang penikmat. త్యాగిని కాదు. Aku juga bukan salah satu dari beraneka ragam yajna atau korban suci. నేను నేనే. Aku adalah aku. ఈ నేను అనేటువంటి పదమే ఆత్మకు మొదటి పేరు. Inilah sebutan pertama bagi sang Atma itu sendiri. సన్యాసి అయితే దానికి కొన్ని హద్దులు ఉంటుంటాయి. Orang yang sedang melakukan selibat, bahkan seorang sannyasin pun akan memiliki batasan tertentu. యోగికైతే కొన్ని పరిమితులు ఉంటుంటాయి. Orang yang suka menikmati hal-hal materi juga pasti memiliki batasan. యోగికైతే మరికొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. Jika engkau adalah orang yang kurang berpunya, maka engkau akan memiliki banyak sekali keterbatasan. కానీ నాకు ఏ పరిమితము లేదు. Suami tidak memiliki keterbatasan apapun. నిజమైనటువంటి యొక్క ఆనందమే నాది. Suami menikmati kebahagiaan tanpa batas. నా పేరు నేనే. Suami adalah dirinya sendiri. పెట్టిన పేరే కానీ ఇది పుట్టిన పేరు కాదు. Nama yang diberikan kepada wujud ini bukanlah nama yang memang sudah ada bersamanya jauh-jauh hari belum kelahiran badan ini. Ya, seorang sahabat sepembelajaran di kehidupan ini lewat sudut pandangnya yang lain tentunya ya, tentang Satya Sai Baba sering mencibir terutama tentang Sai yang diyakini sebagai avatar oleh beberapa orang pengikutnya. Dia berpendapat bahwa para pengikutnya sudah berada pada tingkat madness atau gila karena telah menempatkan manusia pada kedudukan yang baginya tidak pantas. Dia mengecam mantra-mantra pujian yang dibuat itu sebagai sesuatu yang absurd. Otoritas apa yang dimiliki oleh pengikut Sai untuk merumuskan suatu mantra? Kira-kira begitu poin yang ingin disampaikan ya. Jadi hari ini kita akan coba membahas hal ini. Bagaimanakah kisah hingga ada begitu banyak Gayatri Istadewata yang diperkenalkan belakangan ini? Padahal itu tidak atau mungkin belum pernah mereka ketemukan dalam literasi Weda yang begitu kompleks. Sebab Weda, yang namanya Weda itu kan terdiri dari ribuan cabang ilmu sekali. Jadi sebab selama ini yang sudah familiar kita dengar tentang mantra Gayatri hanyalah Gayatri Sawita yang ditemukan oleh Maharsi Wiswamitra. Pelantunnya adalah Om Bhurvuvaswaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Ini sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Jadi jika ada yang belum nonton silakan nanti ditonton dulu ya biar. Kita kembali ke mantra Gayatri. Beberapa orang mengatakan bahwa Gayatri sesungguhnya adalah canda atau ritme. Jadi jika ada orang yang memakai canda Gayatri ini biasanya mantra tersebut hanya terdiri dari 8 sampai 9 suku kata saja dalam satu baitnya. Misalnya untuk beberapa Gayatri ini ya. Gayatri Brahma misalkan. Om Vedat Manaya Widmahe Hiranya Garbaya Dimahe Tanno Brahma Prachodayat. Gayatri Wisnu Om Narayanaya Widmahe Vasudevaya Dimahe Tanno Wisnu Prachodayat. Untuk Gayatri Siwa Om Tatpurusaya Widmahe Mahadevaya Dimahe Tanno Rudra Prachodayat. Gayatri Ganesha itu ada 2, salah satunya seperti ini. Om Ekadantaya Widmahe Wakratundaya Dimahe Tanno Dante Prachodayat. Atau untuk Gayatri Dewa Surya, memuja Dewa Surya. Om Sri Bhaskaraya Widmahe Mahatejaya Dimahe Tanno Surya Prachodayat. Dan seterusnya. Jadi semua dewa-dewa tersebut itu memiliki Gayatri tersendirinya, seperti password untuk bisa memanggil beliau lewat
canda Gayatri ini. Sebagaimana akhirnya juga para pengikut Sai itu menemukan formula mantra yang berisi tentang puji-pujian ke Om Sai Swaraya Wimahi Satya Dewaya Dimahi Tanah Sarwa Prachodayat. Ya, kaum pembenci yang sudah antipati sampai alergi dengan semua hal yang berkaitan dengan Satya Sai seringnya memang protes, menuduh pengikutnya itu memadu-madu atau dalam istilah tetangga mereka dikatakan sebagai menyekutukan atau mempersamakan manusia dengan ciptaannya. Nah, untuk pembahasan ini saya juga sudah pernah memposting videonya, silakan nanti dicari-cari dulu. Nah, dalam satu ajaran Hindu ada slogan yang berbunyi Matru Dewa Bawa, Pitru Dewa Bawa, Atiti Dewa Bawa, dan Acarya Dewa Bawa, yang artinya adalah hormati orang tuamu yaitu ibumu, ayahmu, tamu, dan juga guru-guru itu sebagai Tuhan, karena mereka adalah guru rupaka dan juga guru pengajian yang telah membawakan terang cahaya pengetahuan bagi kebodohan kita. Sehingga pembawa terang cahaya atau div atau dan pengetahuan atau widya ini diberikan penghormatan setara dengan dewa atau div yang artinya adalah cahaya. Inilah salah satu alasan yang melatar belakangi munculnya mantra Sai Gayatri seperti yang kita kenal saat ini. Tetapi di balik semua itu ada kisah menarik lain yang ingin saya bagi hari ini ya, karena saya yakin tidak banyak dari kita yang tahu sejarah diketemukannya mantra Sai Gayatri ini. Pada waktu itu, tepatnya di tanggal 24 Desember 1977 menjelang perayaan Natal bagi umat Kristiani, pada waktu itu Bhagawan sedang ada di Bangalore karena kediaman beliau di Vrindavan belum dibangun. Bhakta dari seluruh dunia sudah berkumpul di sana untuk ikut merayakan hari kemunculan tokoh Nabi Isa ini dalam perayaan Natal. Pada hari itu, di saat senja atau sandiakala, kita menyebutnya sebagai sandikala ya, peralihan waktu dari senja ke petang, waktu yang dianggap bertuah atau sakral, Bhagawan Sri Satya Sai memanggil satu orang untuk memberikan ceramah. Pada waktu itu, suami atau Bhagawan Sri Satya Sai Baba menunjuk Brahmastri Gandikota Subramanyam Sastri Guru, seorang sarjana Wedik yang sangat hebat yang sudah berumur kira-kira 80 tahun dan menyuruhnya untuk berbicara di depan pertemuan itu di hadapan para bhakta atau pengikut Bhagawan yang telah berkumpul di sana. Nah, pada waktu itu Sri Gandikota Subramanyam Sastri menyampaikan tentang kebenaran Wedik, menyatakan bahwa Wedik telah mengajarkan dan menegaskan agar setiap orang semestinya berbicara tentang hal yang baik dan benar, serta mempraktikkan kehidupan yang baik dan benar dalam kesehariannya. Topik tentang pentingnya memegang prinsip dan nilai kebenaran adalah begitu penting, terlebih ketika kita sedang berada di zaman kali, di mana kebenaran mulai terabaikan dan terlupakannya. Di tengah-tengah penyampaian ceramah itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Sri Gandikota tampak gemetar dengan suara terbata-bata karena merasa tergoncang oleh insight yang mengalir deras dari dalam dirinya. Getaran ilahi yang seolah ingin mengalir keluar tanpa bisa ditahannya. Tak tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukannya. Sastri Gandikota Raju, dia berpaling kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang duduk di kursinya, dan saat dia berpaling ke arah suami pun menolehnya, lalu berkata, "Sastriji, jangan berusaha menahannya, biarkan hal itu mengalir keluar." Apa yang dimaksud oleh Bhagawan dengan pernyataan, "Jangan berusaha menahannya, biarkan saja hal itu keluar" pada waktu tersebut ya? Nah, ternyata ya, ini adalah lantunan mantra yang kemudian kita kenal sebagai Sai Gayatri. Saishwaraya vidmahe Satyadevaya dhimahi Tannah sarva prachodayat. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Sastriji atau Brahmanyam, vibrasi keilahian yang begitu kuat dari setiap baitnya membuat Sastriji hampir tidak kuat untuk menyampaikannya. Lalu ia berkata, "Suami, engkaulah sosok yang dimaksudkan oleh kekuatan mantra ini yang keluar secara tiba-tiba." Suami bangkit lalu memegang tangan Sastriji sambil berkata, "Engkaulah resi dari mantra ini, engkaulah resi yang menemukan mantra ini."
Mantra ini tidak digubah atau dibuat oleh para resi atau kaum bijak, sebab mantra ini sudah ada di semesta dan baru dikenali atau ditemukan oleh seseorang yang terpilih untuk mendapatkannya, dan itu adalah kau. Kita mungkin akan bertanya-tanya, siapa sih Sri Gandhi Kota Subramanyam Garu atau kemudian sering dikenal sebagai Sastriji ini? Oke, kisahnya mungkin seperti ini. Di satu waktu selama perayaan Wijaya Dasami di tanggal 3 Oktober 1986, 9 tahun setelah ditemukannya Sai Gayatri ini oleh Sastriji, suami pernah berbicara tentang keagungan dan kemuliaan dari Bhakta. Suami berkata bahwa Barat atau negeri India sampai hari ini bisa tetap berdiri, salah satunya adalah karena pengetahuan Weda masih tetap dijunjung tinggi, dan yang mana jika hal itu mulai diabaikan dan praktek dari budaya Weda semakin menurun, maka India sudah pasti akan mengalami kehancuran. Nah, ini yang dimaksud pada waktu itu Bhagawan memberikan ceramah kepada para baktanya yang notabene kebanyakan adalah orang India di negeri Barat. Tentu saja sebagaimana ajaran Bhagawan sebelumnya bahwa kita semua harus mencintai negara kita masing-masing. Kita harus berbangga dan berbakti kepada tanah air yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Makanya karena Bhagawan berbicara dalam skupnya di India Selatan pada waktu itu kepada mahasiswanya, kepada para pengikutnya yang notabene banyak beragama, banyak berkebangsaan India pada waktu itu, makanya beliau menegaskan bahwasanya Barat atau India pada waktu itu sampai hari ini masih bisa berdiri dengan baik adalah karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusastraan atau budaya dari Weda. Lantas suami lanjut berkata, untungnya dalam zaman kali ini masih ada beberapa orang seperti Sri Gandhi Kota Subramanyam yang mau untuk mempertahankan warisan kitab suci ini. Suami berkata bahwa hidup Sri Gandhi Kota Subramanyam telah terpenuhi. Dia adalah jiwa yang sudah matang dalam pengetahuan tentang Wedik. Suami lanjut berkata bahwa dia adalah seorang hakim sarjana di kerajaan Wijayanagara pada masa lampau ya. Tapi pada saat ini dia terpanggil untuk berada dalam kehadiran Satya Sai Baba sebagai pahala karma baiknya yang senantiasa tekun menjaga ajaran Weda bagi kebaikan semesta. Arti dari mantra ini kurang lebih seperti ini ya. Om Sai Swaraya Widmahe. We know this Sai is supreme divinity incarnate, atau kami menyadari bahwa Sai adalah inkarnasi dari sang ilahi itu sendiri. Inkarnasi sebagai avatar ya. Satya Dewa Yadimahi, we meditate on this God of truth. Kami bermeditasi pada Tuhan yang Maha Benar. Tanah Sarwa Prachudayat. May this almighty personality lead us on the path of total liberation. Atau semoga kepribadian yang Maha Kuasa ini yang telah lahir menjadi Satya Sai menuntun kita pada jalan pembebasan total atau liberation. Ya. Bagi mereka yang berjarak, terlebih yang berseberangan dengan orang-orang yang pernah memiliki pengalaman unik dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, arti dari mantra ini pastinya akan dibilang absurd, mengada-ngada, dan sangat berlebihan karena mempersamakan manusia dengan dewa. Jadi ya, saya bisa menerima opini dan cara pandang seperti itu. Jadi, it's okay. Tapi biar balance dan ada gambaran tentang alasan beberapa Bhakta Satya Sai Baba menempatkan beliau di posisi seperti itu, nanti bolehlah saya ceritakan kisah-kisah menarik yang melatar belakanginya. Pokoknya tetap di channel Dema Boye.